الحمد لله الذي من توكل بصدق النية كفى ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدنى أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, dan di tempat yang mulia ini, di tempat yang menjanjikan hambanya kebahagiaan dunia dan akhirat bagi hamba-hamba yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di sini kita bersimpuh, di sini kita tempelkan kening kita dalam rangka pengakuan kita di hadapan Zat yang maha segalanya. Di sini, di tempat yang mulia ini, ketika kita tempelkan kening kita dalam keadaan tawadhu dan tazallul, betapa hinanya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tempelkan kening kita di atas sajadah, maka kita ini tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Di sini kita buang kesombongan kita buang keangkuhan kita. Hanya Allah lah Zat yang maha segalanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita semuanya mendapatkan ridha, diterima oleh Allah sebagai bekal. Suatu saat bekal ini bakal kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian salawat serta salam selalu kita mohon pada Allah, kiranya salawat dan salam itu selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumu'ah yang dimuliakan Allah, kita ini manusia yang Allah katakan ahsanul khaliqin, sebaik-baik kejadian kita diciptakan oleh Allah. Kita dianugerahkan ainul basar dan ainul basirah.
Yang di rongga kepala kita ini namanya ainul basar, mata kepala. Ainul basar ini bisa kita dapatkan nilai positif dan nilai sebaliknya, punya nilai pahala dari ainul basar ini. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita memanfaatkan ainul basar ini? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekian dari sekian banyak manfaat. Satu titik dari sekian banyak dari materi kebendaan mata kita. Nabi bersabda, "Iktahilu bil ithmini fa innahu yajul basar wa yumbitu sya'ar." Wa za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu mukhulatun yaktahilu fi kulli lailatin thalathatun fi hadha wa thalathatun fi hadha. Artinya kata Nabi, beriktihallah kalian, bercelak matalah kalian, sebab bercelak mata itu bisa membuat mata jadi terang dan menumbuhkan bulu mata. Dan dipastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukhulah, bandul kata kita untuk meletakkan menaruh sifat mata. Beliau bercelak mata setiap malam. Salasatun fi hadha wa salasatun fi hadha. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah, ini setitik dari sekian manfaat dari segi materi ainul basar kita, bahwa bercelak mata itu adalah hukumnya sunnah. Ketika hukumnya sunnah, manakala kita bercelak mata, maka punya nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin banyak di antara saudara-saudara kita yang lupa dengan sunnah yang sangat ringan ini. Jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan tadi dari segi materi benda mata kita, kemudian dari manfaat, subhanallah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin kataballahu lahu biha hajjatan mabruratan maqbulatan. Artinya, tidaklah memandang seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan pandangan sayang. Seorang anak memandang bapaknya dengan perasaan sayang. Seorang anak memandang ibunya dengan perasaan sayang, dengan pandangan sayang. Yang kemarin jamaah yang sangat dimuliakan Allah, hampir langka seorang anak yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan sayang. Justru malah sebaliknya, semakin banyak anak-anak memandang kedua orang tuanya, terutama ibunya yang mereka anggap lemah, dengan pandangan nanar, pandangan jalang, dengan mata yang menyala, dengan bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah, memandang kedua orang tua dengan pandangan sayang, kata Nabi, nilainya ialah dicatat oleh Allah nilai pahala haji mabrur dan haji makbul. Subhanallah. Seorang anak memandang bapaknya dengan perasaan sayang, dengan pandangan sayang. Seorang anak memandang ibunya dengan pandangan sayang, maka nilainya ialah nilai haji mabrur dan haji makbul.
Jamaah yang sangat dimuliakan Allah. Kemudian kalau di antara kita termasuk ya khatib al-faqir, bagaimana kita mau memandang kedua orang tua kita? Dua-duanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sediakan kita ainul basirah, mata hati, lubuk hati yang paling dalam. Kita pandang kedua orang tua kita dengan pandangan ainul basirah, dengan doa. Kalau ada anak yang ingin hidupnya sejahtera dunia dan akhirat, masih ingin disebut anak yang birrul walidain, maka hendaknya dia setiap saat mendoakan kedua orang tuanya semampu dia. Ada kalimat yang sangat ringan yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita di alam barzakh. Kalimat astaghfirullahalazim li wa liwalidayya, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Ada diriwayatkan ada seorang hamba Allah di dalam kuburnya. Di dalam kubur si hamba tadi mendapatkan taman daripada taman syurga, raudhah min riyadil jannah. Si hamba tadi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, sebenarnya amal apa yang aku lakukan? Padahal aku kurang rajin ibadah, wahai malaikat. Kenapa aku dapat tempat yang begini indah, taman daripada taman syurga? Malaikat menjawab, ini berkah barokah istighfar anak-anak kalian. Subhanallah. Istighfar mengangkat derajat orang tua, dan si anak juga mendapatkan nilai barokah dunia dan akhirat. Maka sejahteralah dia dunia dan akhirat. Anak yang rajin mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bisa jadi di antara kita barangkali ada yang ekonominya morat marit, maaf, bisa jadi dia kurang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah. Cuma sayang, 1000 kali sayang kemarihin, jarang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Sibuk dengan HP-nya. Bahkan ironis benar, di berita kita dapatkan seorang anak menuntut ibunya di pengadilan. Ibunya dibawa ke pengadilan menuntut dunia yang tidak ada nilainya sama sekali dibanding dengan bakti anak kepada kedua orang tua. Ibunya dihadapkan ke pengadilan, tuntutan anak, urusan dunia yang tidak ada artinya sama sekali. Allahu Akbar. Orang tua kita, terutama ibu, pernahkah dia menuntut kita air susu yang pernah kita nikmati? Pernahkah dia menuntut tetesan darah ketika melahirkan kita? Pernahkah dia menuntut tidurnya terganggu karena terbangunnya kita, dan sebagainya dan sebagainya? Ibu kita enggak pernah nuntut. Dia gendong kita sambil baca sholawat, sambil bersenandung karena cintanya kepada anaknya. Tapi di kemudian hari anaknya menuntut di pengadilan. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya membalas kebaikan ibu saya?" Kata Nabi, selamanya kamu enggak bakalan bisa. Hatta, kata Nabi, kamu gendong, kamu punya ibu dari Madinah ke Makkah, dari Madinah ke Makkah.
Satu tetes air susu yang pernah kau nikmati, enggak kebayang. Gendong emak dari Madinah ke Makkah, satu tetes air susu yang pernah kita nikmati belum kebayar. Makanya kata Nabi, ummuka thumma abuka. Siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Thumma abuka, baru bapamu. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah, kita termasuk khatib al-faqir, enggak pernah maksimal kita bakti kepada ibu kita. Bahkan cenderung ketika ibu kita masih ada, sering kita menyakiti hatinya. Allahu Akbar. Bayaran yang paling baik dan paling tepat ialah doain kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi kita ini semuanya anak dari orang tua kita. Masih ada kesempatan buat kita untuk menjadi anak yang birrul walidain, anak yang bakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua kita sudah tidak ada, tentu dengan doa astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Mudah-mudahan jamaah yang sangat dimuliakan Allah, kita tinggalkan HP kita sebentar saja. Doain orang tua kita kalau ingin hidup sejahtera dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang birrul walidain. Puncaknya ialah Allah kumpulkan kita, Allah kumpulkan anak turunan kita bersama kedua orang tua kita di dalam syurga jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul khallaq, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajami ala al-itlaq. Ayuhan nas, alaikum bitaqwallahi fi sirri wal anan, fa innaha turdil malikil khallaq. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ya dafi'al bala'i qabla an yakun, idfa' anna ya Allah wa ahlana min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Idfa' anna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Idfa' anna min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah,